Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu 1. Kepala Keluarga Ibu Y. Erlangsa, anak Victor Ramnulangsa, sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 4, Jalan Pembangunan, Toko Plastik. Yang kedua, Kepala Keluarga Jan Heri Pakan, istri Arvelia D. Palebangan, anak Julio Janel Pakan dan Gabriela Maharani Pakan, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Talung Lipu, Klasis Talung Lipu, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5. Tuhan memberkati. Poin yang ke-22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 5, yaitu Saudari Dian Martin SH, Master Kenotariatan, putri kedua dari Bapak Martin Palalangan SPD dan Ibu Diaken Agustina M. Kalak Lembang, dengan Saudara Novianto Resekismus Taruk Amba, Sarjana Arsitek, putra pertama dari Bapak Cornelius Ballo SPD dan Ibu Tabita STH MPDK, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 9 WITA sampai selesai, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 12.30 WITA sampai selesai, tempat di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 23, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Samuel Sarungu Pongalo, kelompok pelayanan 3, pada hari Minggu 25 Juli 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah almarhum Samuel Sarungu Pongalo telah dimakamkan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 di Kepe. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Samuel Sarungu Pongalo. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-24, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Gina Renggo, orang tua dari Ibu Penatua Rina Siampa atau mertua dari Bapak Diaken Inyoman Wenten dan Bapak Lenti Parubak Siampa atau mertua Ibu Veronica Ambalinggi, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 di Batu Piak, Buntu Karasik, Baktan Panga, dimulai pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023. Ibadah penghiburan pertama dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juli 2023 pukul 17 atau jam 5 sore, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 25, ibadah penghiburan dan pemindahan jenazah almarhum Sapan Borotoding atau Papa Abda dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juli 2023 pukul 18.30 ibadah penghiburan. Hari Jumat 7 Juli 2023 pukul 9 WITA, doa pemberangkatan jenazah almarhum Sapan Borotoding ke Kampung Ao Pak Buaran Batu Papan. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Sapan Borotoding. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 26. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 Juli 2023, pukul 6, pukul 9, pukul 16, dan pukul 18.30 di Gereja Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat untuk mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Poin ke-27. Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan verifikasi tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao periode bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Harap semua bendahara mempersiapkan laporan keuangan masing-masing. Pelaksanaan verifikasi akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2023.
Atas perhatian para bendahara dalam lingkup jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Berikut poin 28, Panitia Pelaksana Bakti Sosial 2023 Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial 2023, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar pada tanggal 15 Juli sampai dengan 22 Juli 2023 di Gereja Toraja Jemaat Orong Klasis Masanda, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 2 Juli 2023, dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin 29, informasi pemakaian material di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung di pelayanan gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao dapat dilihat di dalam warta jemaat. Poin 30, laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Laporan realisasi progres fisik periode Minggu ke-7, 17 Juni 2023 sampai 24 Juni 2023 adalah 69,84% untuk pekerjaan tahap pertama. Laporan realisasi progres fisik periode Minggu ke-8, 24 Juni 2023 sampai 1 Juli 2023 adalah 71,02% untuk pekerjaan tahap 1. Posisi keuangan pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang sudah diverifikasi sampai tanggal 24 Juni 2023 adalah sebagai berikut. Saldo awal 12 Mei 2023 Rp672.773.017. Penerimaan 13 Mei 2023 sampai dengan 24 Juni 2023 adalah Rp172.408. Jumlah penerimaan Rp846.5.425. Pengeluaran 13 Mei sampai 24 Juni 2023 Rp339.942.075. Saldo akhir per 24 Juni 2023 Rp506.063.350. Poin 31, rapat panitia pembangunan bidang dana dilaksanakan pada hari Senin 3 Juli 2023 pukul 15 sore di depan gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin ke-32, tim Kambium GO dari Jakarta dan Yogyakarta akan melaksanakan workshop untuk memperkenalkan renungan harian terstruktur berakar, bertumbuh, berbuah melalui aplikasi Kambium GO. Workshop akan dilaksanakan tanggal 6 Juli 2023 di Gedung Pemuda pukul 14 sampai pukul 17, gratis. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Ralat poin nomor 5, kebaktian rumah tangga pada hari Kamis 6 Juli 2023 di kelompok pelayanan 1B dalam warta jemaat Penatua Yakobus. Seharusnya 2 kepala keluarga, yaitu Penatua Yakobus Parinding dan keluarga Haryanto Batara Parinding. Untuk informasi-informasi lainnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat berjumpa di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu.
merayakan hari yang dikuduskannya, setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang telah berlalu. Kita juga telah dituntun menjalani kehidupan kita dengan baik dalam hikmat Tuhan, hingga pada saat ini kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam satu tuntunan tema menaati pengajaran, mari dengan penuh sukacita kita menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari kita berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Kita akan sama-sama bermazmur dengan membaca dari Mazmur 89. Mazmur 89. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 89, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku.
Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. dan membangun Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Amin. Bahagialah bangsa gembalaanmu yang hidup. Yang hidup dalam wajah-Mu yang kudus, bersoraklah mereka karena tiap hari dengan setia-Mu mereka Kau sinari. Dengarkan dan hayati hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau keledainya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saudara, kita bercermin dari hukum Tuhan. Jelas bahwa kita adalah orang-orang berdosa,
Karena itu mari menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa, kita buka hati dan seluruh hidup kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak mentaati pengajaran-Mu dan tidak mengikuti perintah-Mu. Kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Kami mohon kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Ku datang kepadamu anak domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Amazing grace, how sweet the sound. I see.
kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Di hadapan kita ada kotak persembahan, silakan Bapak Ibu. Janganlah kau Kotak persembahan untuk pembangunan. jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, yang bersombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya pun, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sekali lagi ada di depan kita ada kotak persembahan untuk pembangunan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, sini ada persembahan natura yang akan kita tukar dengan uang untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan. Kita lelang dari jauh dari luar negeri. Pundi dijalankan, Bapak Ibu bisa angkat tangan atau bisa bersuara. Pundi dijalankan. Silakan. Tak mau. Baik, tak boleh tertandai ke apa sinna. Ya. Oh. Baik. Mami Iliu. Ya. 100 Abu. 100.000. Ya. 200.
Boleh angkat tangan saja tanpa menyebutkan nominalnya, hanya Anda yang tahu dan yang Maha tahu. Silakan. Ada tangan terangkat? Iya, 3 kali. Ya, Pak. Ulangi, Pak. Iya, Bapak Aata persembahkan kembali. Silakan. Berapa? Angkat tangan. Oh ya, ada tangan terangkat sini, ada kecil. Ya. 3 kali. Ya. Ini lagi. Oh, kira lanto. Ada 4 sengak-sengak ninde. Oh. Nasi pasang pada di kandet ya Pak ko. Nah kita orang papatui. Silakan. Angkat tangan. Silakan. Undi. Bapak. Iya. Lagi-lagi. Tidak ada lagi. 3 kali. Ya, pada todolonan ina. Solana. Oh. Silakan. Ya. Iya. Ya, ada lagi. 3 kali. Ure sumanga buang pasak keki solanasang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk memberi persembahan syukur yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan memberkati pula. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang
persiapkan diri untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 4 bacaan hari ini kita sudah membaca Mazmur tadi. Kita akan membaca Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Kemudian Roma 6 ayat 15-23. Dan Injil Yesus Kristus, Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat yang pertama. Mari kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah-Mu. Kami semua merindukan firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah pelita dan suluh bagi jalan hidup kami. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan dalam kegelapan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat kepada kami untuk mengerti makna firman-Mu. Mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar. Menolong hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Seperti apa yang Tuhan mau. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu saja. Berikan hikmat, ya Allah Roh Kudus, agar firman-Mu diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anak-Mu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu,
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangannya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Pembacaan yang selanjutnya, dua macam perhambaan, diambil dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang
setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Injil Yesus Kristus, Matius 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat yang pertama. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Sampai di situ, Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini dalam seluruh lingkup Gereja Toraja adalah menaati pengajaran. Menaati pengajaran. Saudara, dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita berinteraksi dengan sesama, kita berhadapan dengan banyak ajaran. Kita bisa katakan kita dikepung oleh banyak ajaran. Natalimbungki, Buddha pengadaran. Dan sudah pasti bahwa pengajaran apapun yang kita terima, kita percaya sudah pasti akan mempengaruhi kita, membentuk cara kita berpikir, cara bertutur, dan cara bertindak kita. Itu sudah pasti. Contoh ya,
Karena ajaran, maka orang tidak segan-segan membunuh. Karena masuk surga kau langsung kalau membunuh. Itu ajaran, karena sudah merasuk dalam dirinya. Dan banyak hal yang bisa jadi contoh. Bacaan utama kita hari ini, saudara-saudara, bicara mengenai pengajaran yang baik dan benar tetapi tidak dimengerti. Tidak dipahami dengan baik. Inilah masalah di jemaat Roma. Di surat Rasul Paulus dalam pembacaan utama kita pada hari ini. Rupanya ada yang memahami dengan keliru ajaran Paulus mengenai kasih karunia, anugerah dengan hukum Taurat. Bahwa keselamatan bukan diperoleh dengan menaati hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia, anugerah Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma, tidak ada usaha kita manusia. Maka orang percaya tunduk dan taat kepada Allah, hanya tunduk dan taat kepada Allah. Maka orang merasa bahwa Taurat tidak perlu lagi. Tak perlu tuh sukaranalu. Padahal bagi orang Yahudi Taurat itulah yang membuat kita mengenal dosa, dan kita pun juga. Kita baru membacanya tadi. Maksudnya supaya kita melihat diri kita bercermin bahwa kita ini manusia berdosa. Tetapi orang-orang waktu itu memahami bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan, kalau begitu bukan karena Taurat, kalau begitu Taurat tidak perlu lagi. Sudah tidak perlu lagi. Karena Taurat tidak diperlukan lagi, itu berarti kita tidak berdosa lagi. Karena sudah ada kasih karunia. Kita tidak berdosa lagi. Singkatnya begini, kalau jadi orang Kristen, kita tidak akan pernah berdosa lagi karena tidak ada hukum lagi. Jadi orang Kristen sudah bebas, merdeka untuk berbuat sesuka semaunya. Enak betul jadi orang Kristen kalau begitu. Bebas karena kasih karunia, itu pemahaman waktu itu. Dan mungkin saja masih banyak orang Kristen yang pemahamannya seperti ini. Sehingga masa bodoh dengan hidupnya. Tidak mau pusing dengan hidupnya. Orang Kristen tetapi hidupnya justru bertentangan dengan yang diimaninya. Tidak mengembarkan imannya. Bahwa dia percaya kepada Kristus. Atas cara pandang demikian ini Paulus dengan tegas mengatakan tidak seperti itu. Ayat 15. Pandangan ini keliru. Tidak demikian. Ini ajaran sesat. Dengan demikian saudara-saudara, kita sangat perlu menjaga ajaran yang kita terima. Karena akan membentuk diri kita. Kalau ajaran itu salah, maka kita pun akan hidup tidak benar. Hal yang menarik dari pembacaan kita adalah pengajaran itu digambarkan seperti tuan. Dan kita yang menerima pengajaran itu sebagai hamba atau budak. Ingat, seorang budak akan sangat bergantung kepada tuannya. Tuan yang baik akan membawanya kepada kebenaran, sedangkan tuan yang jahat akan membawanya kepada kematian. Itu Paulus katakan tadi. Dengan kata lain, pengajaran yang benar akan membawa kita kepada hidup. Sedangkan pengajaran yang tidak benar, yang sesat akan membawa kita kepada kematian. Pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian. Keterpisahan dengan Allah.
sumber hidup. Orang Kristen sudah disebut sebagai budak atau hamba. Ini kita bisa katakan identitas kita sesudah kita percaya kepada Kristus. Kita adalah hamba. Hamba Kristus, hamba Allah. Tetapi hamba atau budak yang bagaimana? Dalam konteks dunia perjanjian baru, budak itu karena dia dijual atau dibeli. Bisa yuk tindakan sukarela. Budak seperti ini dipaksa untuk menuruti kemauan tuannya. Dia adalah milik kepunyaan tuannya. Tuannya bebas atas dia karena dia barang milik tuannya. Berbeda dengan sebutan orang Kristen sebagai hamba atau budak Kristus. Justru ini diperoleh karena kasih karunia Allah. Dan karena itu orang Kristen dengan sukacita disebut hamba Kristus, karena dengan itu ia sudah dimerdekakan untuk mengikuti Yesus. Dengan sukacita menjadi hamba atau budak yang tidak terpaksa. Dengan sukacita, dengan gembira dia akan melakukannya. Dengan demikian ketaatan kepada ajaran Kristus bukan paksaan, melainkan ungkapan syukur kita. Karena dia sudah memerdekakan kita, sudah melepaskan kita. Sudah menyelamatkan kita. Maka kita disebut sebagai hamba-hambanya. Dan kita melakukan segala sesuatu. Karena hamba tidak bisa melakukan yang lain selain melakukan kehendak Tuannya. Kita melakukannya dengan syukur. Sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Hal ini dengan jelas kita lihat dalam Mazmur ya. Pemazmur bersyukur memuji Allah. Karena kebaikan Allah. Membuatnya dengan sukacita. Taat kepada Allah. Karena sudah merasakan kebaikan Allah. Ketaatan seorang hamba atau budak tampak jelas dalam kisah Abraham yang kita baca tadi. Dan juga seruan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang akan diutusnya memberitakan Injil. Baik Abraham maupun para murid adalah orang-orang yang tanpa alasan telah dipilih oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah dipilih, Abraham dalam ketaatan memperlihatkan siapa tuannya. Pesan Tuhan kepada murid-muridnya juga jelas. Mereka akan menghadapi banyak tantangan, bahkan dari orang-orang terdekat dengan mereka. Dibenci dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang. Kepada siapa para murid akan menghamba ketika menghadapi tekanan? Atau kepada siapa kita menghamba kalau kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, menghadapi tekanan? Justru di situ akan kelihatan kita hambanya siapa kalau kita menghadapi tantangan, pergumulan iman dalam kehidupan ini. Apa kita hamba Tuhan, hamba Kristus, orang yang sudah dimerdekakan, atau hamba yang lain? Karena itu kiranya makin jelas bagi kita. Kita memang akan diperhadapkan pada banyak Tuhan, banyak ajaran dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya kita tidak bisa memilih karena kita sudah dipilih. Kita tidak bisa memilih karena kita sudah dipilih untuk menghamba kepada satu Tuhan, yakni Yesus Kristus. Dialah sumber pengajaran.
dan kepada yang kita harus tunduk dan taat. Dialah yang kita taati. Pilihan kita satu-satunya adalah taat kepadanya yang sudah menyelamatkan kita. Ini terkait dengan pengakuan kita di Raja. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu membuat kita memilih bahwa tidak ada yang lain, hanya Dia satu-satunya, hanya Dia yang kutaati. Dialah pilihanku. Memang banyak, tapi hanya satu. Dalam kesadaran ini kita dipilih dan dituntun pada pengajaran yang benar. Dan kita diminta tetap waspada. Kita adalah hamba yang merdeka, yang sudah dimerdekakan, yang sudah dikuduskan dan dituntun kepada hidup yang kekal. Jangan lagi hidup dalam kehidupan lama yang menuntun kepada kematian. Seperti yang dipahami orang-orang Roma itu. Paulus mengatakan, jangan lagi serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada senjata kelaliman seperti waktu kamu masih berdosa. Tapi sekarang, serahkan semuanya. Anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata mengerjakan kebenaran. Semuanya. Dan hal itu juga dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat yang ke-25. Buanglah dusta dan semua yang tidak baik, yang tidak benar. Dan kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 5, matikanlah dirimu, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan Yesus pun mengatakan begini, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah itu dan buanglah. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah itu dan buanglah. Karena lebih baik kau satu mata masuk surga, satu tangan masuk surga, daripada lengkap anggota tubuhmu tapi kau masuk neraka. Saya pikir-pikir waktu saya baca ini, saya bilang seandainya ini benar bahwa harus dicungkil atau dipotong, sudah banyak sekali orang yang tinggal sebelah macamnya. Bisa jadi ya. Kenapa mata kanan? Karena cepat berkedip-kedip katanya. Mak kidi-kidi. Tangan kanan, oh banyak sekali apa yang dikerjakan. Tapi penekanannya ialah bahwa semua hal yang justru menguasai kita selama ini yang memperhamba hidup kita mesti dilepaskan, jangan lagi melekat pada diri kita. Kita bukan hamba dosa lagi. Hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba kebenaran. Melakukan kebenaran satu-satunya. Baik atau tidak baik keadaannya, itulah tugasku, melakukan kebenaran. Banyak orang hanya melakukan kebenaran pada saat-saat dia dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan untung baginya. Tapi kalau kesulitan, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah hamba Kristus. Di situ akan kelihatan setiap orang apakah dia hamba Kristus atau bukan. Kita disadarkan bahwa kita adalah budak atau hamba kebenaran, pelaku ajaran Kristus. Dalam suka duka kehidupan kita hanya mau mengikuti ajaran Kristus. Kita hanya mau taat kepadanya. Saudara, perjamuan kudus yang akan kita laksanakan hari ini, peringatan kita mengenai pengorbanan Kristus. Kita lakukan ini memberikan keyakinan kepada kita sekali lagi, meyakinkan kita bahwa Kristus betul-betul telah mati untuk menyelamatkan kita. Itulah anugerah. Dan mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Sehingga dengan demikian, perjamuan kudus ini mestinya semakin membuat kita
kuat dalam komitmen kita, suka duka kehidupan, saya tetap menjadi hamba Kristus, mengikuti ajaran Kristus, tidak untuk ajaran yang lain. Dan memang untuk bicara mengenai ketaatan, hidup baru, kita tidak mungkin mau menghidupinya secara sendiri. Ini hanya mungkin oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan karena itu, setiap saat, setiap waktu berdoalah selalu. Berdoa mohon supaya Roh Kudus menuntun kita, mengerahkan hidup kita, supaya kita mengenali apa kehendak Tuhan untuk berlakukan, agar hidup kita sungguh-sungguh menggambarkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Kristus, pelaku ajaran Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenung sejenak dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Kita bertanya pada diri masing-masing, bahwa sebagai orang percaya kepada Kristus, apakah sungguh saya sudah menundukkan kehidupan baru? Apakah saya tunduk dan taat kepada ajaran Kristus? Hidup memuliakan Tuhan. Mohonlah kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dalam hidup ini. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita dengarkan dulu penjelasan mengenai perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan kepada jemaat pada minggu yang lalu, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baiknya dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada pula yang masih terlilit dan terlibat dalam dosa. Keadaan ini semakin membuat kami bergumul ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang mestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur, serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya.
Tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami juga terbagi. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan kudus ini di atas kasih dan kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita persiapkan diri kita dan kita menyanyi Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2. Supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan Kristus dan persekutuan kita dengan dirinya. Supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Jangan hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, marilah karena segala perkara sudah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti yang kita lihat dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu perbuat ini menjadi peringatan akan daku. Ambillah dan makanlah.
dosaku dengan sesat dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salibmu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Ambillah. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan
tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita bersama menyanyikan PKJ 157 ayat 1 dan 2. Perjamuan dan kudus. Perjamuan yang kudus, berkah untuk iman, dalam hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji dan memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga
masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang ke meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan dengan kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu dalam hati dan hidup kami. Amin. Saudara, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami persembahkan pujian dan ucapan syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang terus nyata kami alami dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur kesempatan kami berkumpul beribadah, membaca dan merenungkan firman-Mu, dan juga menikmati perjamuan kudus yang baru saja kami laksanakan. Kiranya kami terus disemangati, dikuatkan, diteguhkan dalam iman untuk menjadi orang-orang yang menaati ajaran Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Engkau tuntun kami semua dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Baik kami sebagai orang tua, untuk anak-anak kami yang sedang bertumbuh dan berjuang membangun masa depan mereka. Kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, semua kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang nama-namanya tercantum di dalam warta jemaat. Kami datang memohon pertolongan-Mu untuk mereka semua. Mohon kekuatan, mohon kesembuhan untuk mereka. Kiranya mereka pulih kembali untuk menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Kami berdoa
untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Karena fisik mereka tidak mampu lagi. Mereka juga sudah ada beberapa yang tidak dapat hadir bersama dengan kami lagi untuk beribadah. Kami mohon Kau kuatkan, teguhkan iman mereka. Buatlah mereka untuk semakin meyakini bahwa Engkau sementara berjalan bersama-sama dengan mereka menuju kesempurnaan kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Maupun saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi saudara-saudara kami. Engkau berkati mereka lagi untuk perjalanan hidup selanjutnya. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang akan diberkati perkawinannya. Kami mohon Engkau memberkati mereka, mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan semua rencana, semua persiapan Tuhan Engkau berkati agar waktunya perkawinan mereka terlaksana dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang berduka cita. Kami berduka bersama keluarga almarhum Bapak Samuel Serangga, keluarga almarhum Gina Renggo, keluarga almarhum Sapan. Berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, kuatkan dan hiburkan. Berkati seluruh kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Masjid Gereja. Pembangunan gedung pelayanan yang sementara berlangsung, Tuhan Engkau berkati. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya bangsa dan negara ini semakin hari semakin mengalami damai sejahtera karena berkenan Tuhan. Bapa, seluruh kehidupan kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami. Kami bawa kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Ya
kita tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami mencari lagi. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara, pergilah jalanilah kehidupanmu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada pengajaran Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam berbagai situasi yang kita alami. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Untuk informasi, lelang untuk pembangunan 1.935.000. Tuhan memberkati. Kurre sumanga. Berkesudahan
Iring